Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Min yahdihillahu fala mudhillalah wa min yudhilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa sampai saat ini dalam channel ini yang insya Allah menambah wawasan kita dan pengetahuan kita. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan dan Nabi akhir zaman, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berdoa dan berharap agar kita semua selalu diberikan pengampunan dan dimurahkan rezekinya, kemudian tetap diberikan kesempatan menikmati nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat syiar Islam yang dirahmati Allah, dalam ajaran Islam, orang yang berhutang dan memberi hutang diatur dan dicatat dengan baik agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Selain itu, orang yang meminjam uang atau berhutang harus mempunyai niat kuat mengembalikannya. Jika tidak bisa melunasi hutang sesuai batas waktu yang telah ditentukan, hendaknya dimusyawarahkan antara kedua pihak sehingga tidak terjadi konflik. Sebab banyak konflik akibat tidak membayar hutang tepat waktu hingga berujung pada pembunuhan. Hutang yang tidak dibayar juga merusak tali silaturahmi. Bahayanya lagi, orang yang meninggal dunia masih menyisakan hutang akan menghalanginya masuk surga dan dosanya tidak diampuni sebelum hutang tersebut dibayar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia agar jika bermuamalah, yakni melakukan hutang piutang, harus dicatat dan dibayar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menuliskannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Semua ulama sepakat bahwa yang namanya qard, kalau dilihat dari sisi piutang atau yang memberikan hutang, itu hukumnya sunnah. Dengan kata lain, bahwa piutang itu merupakan sebuah qurbah atau ibadah yang pengerjaannya diganjar pahala. Kenapa dinilai ibadah? Karena memang memberikan hutang itu adalah bagian dari membebaskan orang lain dari kesulitan. Karena bagaimanapun, orang yang datang meminta hutang itu biasanya memang orang yang sedang ditimpa kesulitan finansial yang tidak punya jalan keluar lagi kecuali dengan berhutang. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa meringankan sebuah kesusahan atau kesedihan seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit, Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutup aib seseorang, Allah pun akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Selain potensi pahala yang banyak dari memberi hutang dan menerima hutang, ternyata hutang juga bisa menjerumuskan orang ke dalam dosa. Di antara dosa yang ditimbulkan karena hutang adalah tidak membayar. Hutang harus segera ditunaikan atau dilunasi dan tidak boleh ditunda-tunda. Berikut dosa orang yang tidak membayar hutang. Yang pertama, tidak masuk surga. Orang yang meninggal dunia namun masih punya tanggungan utang
maka tidak masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa di saat ruhnya berpisah dengan jasadnya, ia terbebas dari 3 hal, maka ia akan masuk surga, yaitu sombong, mencuri ganimah sebelum dibagi, dan hutang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua adalah orang yang berhutang jiwanya masih tergantung. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya jiwa seorang mukmin itu bergantung dengan hutangnya hingga terbayar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga adalah pahalanya diambil untuk bayar hutang. Bagi orang yang sudah meninggal namun belum melunasi hutangnya, maka pahalanya selama hidup akan diambil untuk membayar hutang tersebut. Dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa meninggal sementara ia mempunyai tanggungan hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka akan diganti dari pahala kebaikannya pada hari yang dinar dan dirham tidak berguna lagi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat adalah seperti pencuri. Dari Syuaib bin Amru berkata, telah menceritakan kepada kami Syuaib al-Khair dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, yang artinya, siapa yang berhutang dan ia berencana untuk tidak membayarnya kepada pemiliknya, maka ia akan menjumpai Allah dengan status sebagai pencuri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kelima adalah diampuni dosanya kecuali hutang. Abdullah bin Amr bin Ash berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya seorang yang mati syahid akan diampuni segala dosa-dosanya kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim. Salah satunya hadis berikut ini yang menjelaskan bahwa Rasulullah senantiasa berdoa kepada Allah, memohon perlindungan agar tidak terlilit oleh hutang. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah berdoa dalam salat, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan terlilit hutang. Lalu ada seseorang yang bertanya, mengapa Anda banyak meminta perlindungan dari hutang, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara biasanya berdusta, dan bila berjanji sering menyelisihinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Berikut amalan dan doa menghadapi kesulitan membayar hutang yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazani wa a'udzu bika minal ajzi wal kasali wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijali. Yang artinya, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari susah dan sedih, dari lemah dan malas, dari takut dan kikir, dikalahkan oleh hutang dan penguasaan orang lain. Hadis riwayat Abu Daud. Semoga kita terlindung dari terlilit hutang yang tidak benar dan diarahkan bertransaksi hutang benar dan mendatangkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dan tutur kata yang tidak baik, saya minta maaf. Jika bisa tulis di kolom komentar. Sesungguhnya saya hanya ingin berbagi dan sama-sama belajar. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.